Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan membahas munculnya Imam Mahdi palsu yang menyerang Ka'bah pada 1979. Jika pada tahun 930 Masehi, Ka'bah pernah diserang oleh kaum Karamitah dan Hajar Aswad sempat dicuri. Namun pada 20 November 1979, insiden penyerangan dan kudeta terjadi di Masjidil Haram. Kelompok penyerang mengaku bahwa Imam Mahdi telah berada di antara mereka. Kelompok ini dipimpin oleh Juhaiman al-Utaibi, seorang Arab Badui radikal. Siapakah Juhaiman al-Utaibi? Juhaiman merupakan seorang khotib asal Arab Badui yang berusia 43 tahun. Juhaiman pernah tergabung sebagai tentara nasional Saudi dengan pangkat kopral. Namun saat pemberontakan, dia tergabung dalam kelompok ultra-konservatif Muslim Sunni, yaitu Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah. Kelompok ini kerap mengkritik kerajaan Saudi. Kerajaan Arab Saudi dinilai hedonis. Sikap politik kerajaan juga dekat dengan Amerika, sehingga terpapar budaya Barat. Bahkan, banyak perempuan yang dibolehkan tampil dan menjadi presenter di TV. Perempuan boleh mengendarai mobil dan boleh menonton bioskop. Hal ini membuat Juhaiman merasa Arab Saudi telah melampaui batas dan harus diberi peringatan. Lalu bagaimana kronologi kejadiannya? Saat itu, sekitar 50.000 umat Islam dari seluruh dunia berkumpul untuk sholat subuh di pelataran Ka'bah. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Di tengah keributan dan kepanikan jamaah, Juhaiman al-Utaibi beserta 200 pasukannya mendesak maju ke Ka'bah. Imam sholat subuh kala itu, yang dipimpin Muhammad bin Subail, segera diringkus dan disandera. Upaya perebutan kekuasaan dimulai dengan keranda jenazah yang tiba-tiba diarak menuju pelataran Ka'bah. Ternyata, keranda jenazah tersebut berisi pistol dan senapan yang didistribusikan pada kelompok pemberontak. Sebelumnya, senjata-senjata itu telah dipasok dan ditimbun di dalam kamar-kamar yang ada di Masjidil Haram, yang selama ini dipakai oleh orang Yaman yang bekerja membagikan air Zam-Zam. Senjata-senjata itu juga disembunyikan di dalam gerobak sayuran dan buah milik para pedagang yang biasa berjualan di sekitar Masjidil Haram. Juhaiman pun merebut mikrofon dan berbicara dengan lantang. Rekan-rekan Muslim, kami memberitahukan hari ini kedatangan Imam Mahdi yang akan memerintah dengan keadilan. Laki-laki baik itu sekarang ada di sini bersama kita, dan dia akan membawa keadilan ke dunia setelah dipenuhi ketidakadilan. Jika ada yang meragukan, silahkan kesini memeriksa. Kami semua adalah saudara kalian, seru Juhaiman. Padahal, yang mereka sebut Imam Mahdi tidak lain adalah seorang mahasiswa bernama Muhammad bin Abdullah al-Qahtani yang direkrut oleh Juhaiman. Dia memiliki ciri-ciri yang terdapat pada Imam Mahdi berdasarkan hadis, yaitu nama yang mirip Nabi Muhammad, berdahi lebar, dan memiliki hidung mancung. Juhaiman juga mengajak seluruh umat Islam untuk berbaiat pada Imam Mahdi, tepat di sisi Ka'bah, seperti yang tertera di dalam hadis. Juhaiman telah menyiapkan penembak jitu di setiap puncak menara Masjidil Haram untuk menembaki pihak luar yang mencoba mendekat. Dia juga memerintah semua pintu Masjidil Haram ditutup. Juhaiman juga mengatakan, jika kalian melihat tentara pemerintah hendak melawan, tembaklah, karena dia ingin membunuhmu. Jangan ragu, seru Juhaiman kepada regu penembak jitu. Hanya dalam 1 jam, kelompok pemberontak berhasil menguasai dan memiliki kendali penuh atas Masjidil Haram. Dengan adanya kekacauan di Masjidil Haram, pemerintah Arab Saudi justru bergerak lambat. Pemerintah menutup akses berita peliputan dari dunia luar, agar tidak ada informasi dan teror yang semakin mengecam warganya. Bahkan, Arab Saudi juga ditutup untuk turis dan jurnalis mancanegara.
Hal ini disebabkan para ulama Arab Saudi harus mengeluarkan fatwa terkait dengan pembalasan serangan ke Masjidil Haram. Akhirnya diputuskan bahwa militer Arab Saudi diperbolehkan menggunakan kekuatan apapun untuk merebut kembali Masjidil Haram dari tangan pemberontak. Kendaraan lapis baja, militer bersenjata, serta helikopter dikerahkan untuk mengepung Masjidil Haram. Arab Saudi juga meminta bantuan dari unit komando Pakistan, Prancis, dan Amerika. Karena Mekah adalah area terlarang bagi non-muslim, maka unit komando yang non-muslim mengorganisir militer Arab Saudi dan menyiasati rencana pengepungan di sebuah hotel di kota Taif. Di tempat inilah tim tersebut menyusun rencana untuk mengusir kelompok pemberontak. Setelah pengepungan dan terjadi aksi tembak-menembak selama 2 minggu, kelompok pemberontak mulai kehabisan amunisi dan makanan. Juhaiman dan 63 orang pasukannya akhirnya menyerahkan diri. Pasukan militer Arab Saudi segera meringkus dan mengadili mereka, hingga dijatuhi hukuman mati dengan dipancung. Imbas dari peristiwa itu, semua anak keturunan Juhaiman diawasi ketat sampai sekarang. Akibat dari insiden ini, terdapat 255 jamaah haji tewas, 560 orang terluka, serta dari pihak militer Arab Saudi 127 orang tewas dan 451 terluka. Peristiwa inilah yang diyakini sebagai awal mula kebangkitan terorisme sebagai jaringan Al-Qaeda dan rentetan peristiwa teror di berbagai wilayah, sekaligus memperkeruh suasana politik internasional. Setelah insiden berdarah di Masjidil Haram, pemerintah Arab Saudi menetapkan penghapusan presenter perempuan dari televisi dan larangan perempuan untuk mengemudi. Pemberlakuan larangan ini merujuk pada banyaknya fenomena pemberontakan yang terjadi di tengah masyarakat saat itu, yang dapat membahayakan kaum perempuan. Namun, pada 24 Juni 2018, pemerintah Arab Saudi mengumumkan pencabutan larangan tersebut dan kembali memperbolehkan perempuan untuk mengemudi, berpergian tanpa wali, menonton konser atau pertandingan di stadion, serta menjadi tentara. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.